Jadi hari ini aku mau cerita atau bikin vlog tentang perbedaan Sydney dengan Perth. Perth. Oke, pertama kali hal yang aku notice waktu pertama kali pindah ke Perth itu adalah jalanan. Yes, jalanan. Jadi ada beberapa bagian jalanan itu kayak misalkan jalanan bis itu mereka cat jadi warna merah walaupun nggak ada batasan kayak Transjakarta gitu, tapi mereka tetap cat warna merah kalau itu adalah jalan bis. Kalau di Sydney itu setahu aku jalan bis itu cuma tulisannya bus zone aja gitu, nggak ada di cat warna merah, warna kuning gitu nggak ada. Tapi kalau di Perth itu jalan bis itu dicat warna merah. Yang kedua itu jalan untuk pesepeda itu juga ternyata dicat. Kalau nggak salah itu jalan pesepeda itu kalau nggak merah hijau deh warnanya, itu juga dicat. Jalan khusus pesepeda. Kalau di Sydney enggak sih, cuma sekedar garis putih aja kalau nggak salah, dan itu tandanya itu khusus pesepeda, khusus untuk pesepeda. Nah kalau di Perth itu mereka warnain, jadi yang diwarnain itu jalan khusus bus dan jalan pesepeda tuh. And then yang ketiga kalau di Sydney itu yang aku notice ya, jalanan di Sydney sama jalanan di Perth itu lebih besar jalanan di Sydney. Iya, kalau di Sydney di setiap jalan itu dia ada khusus parkir. Jadi mereka itu digarisin gitu, yang sebelah paling kiri itu biasanya untuk khusus parkir. Tapi kalau di Perth itu nggak ada guys. Jadi di jam-jam tertentu itu kalian nggak boleh parkir di jalanan. Terus kalian parkir di mana dong? Kalian harus parkir di sidewalk atau di trotoar. Gambarnya nanti aku kasih lihat di sini. Nah jadi untuk ini kocak banget dan aneh banget sekaligus aneh. Kocak sekaligus aneh. Jadi waktu pertama kali kita pindah ke Perth, kita kan jadi gerbang apartemen kami ini dia ada kuncinya, dan sedangkan ternyata kuncinya kita nggak dikasih sama agent. Mau nggak mau kita harus telepon dulu agentnya untuk minta mereka kasih kuncinya ke kita, kunci gerbang. Ya maksudnya kunci otomatis yang tinggal pencet itu ntar gerbangnya kebuka sendiri kan. Nah suamiku itu karena nggak bisa masuk, dia parkir di luar, bener-bener sampingan. Jadi ini mobil dia parkir di trotoar dan ini mobil suamiku parkir di pinggir jalan. Tebak siapa yang kena tilang? Iya betul, suamiku yang kena tilang, parkir di pinggir jalan, bukan si mobil yang di trotoar ini. Aneh kan guys? Iya, tapi begitu kalau di Perth. Jadi ada jam-jam tertentu yang kalian nggak boleh parkir di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu nih jam berapa nih kira-kira yang nggak boleh parkir di pinggir jalan, itu lebih baik kalian parkir di trotoar. Oke guys, sampai situ ngerti? Ngerti dong. Terus yang keempat itu di perbedaan Perth dengan Sydney itu, di Sydney itu dia keretanya itu 2 lantai ya guys. Nanti ya kalau ada gambarnya dari Google aku cantumin di sini. Sedangkan kalau di Perth itu dia cuma kayak KRL aja, kayak KRL di Indo yang cuma 1 lantai. Iya keretanya ya, itu bedanya. Oh ya, aduh tadi sorry nggak rekam. Jadi tahun ini tuh mereka bikin stasiun metro, yang di metro kan di bawah tanah ya. Jadi mereka tuh bikin yang di bawah laut. Jadi stasiun mereka itu bikin kayak terowongan gitu di bawah laut. Jadi keretanya itu ngelewatin laut, terowongan gitu. Itu suamiku kerja di situ selama beberapa bulan sebelum kita pindah ke Perth. Yang ketujuh, jeng 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 jeng. Ini di Indonesia banyak sih. Yang ketujuh itu, setahu aku ya selama tinggal di sini, di Perth itu nggak ada yang namanya tol. Kalau di Sydney itu hampir semua jalanan itu tol. Dan kalau di sini itu
Hai Justin. Dan kalau di Sydney itu nggak kayak di Indo ya yang tap 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 tap. Jadi kalau di di Sydney itu tolnya ada namanya e-tag. E-tag itu kayak semacam alat kecil gitu yang ditempelin di dekat cermin mobil, spion mobil yang di dalam tuh. Ntar mereka tinggal ke apa namanya, tek sendiri. Jadi isinya tuh juga online gitu. Kalau yang nanya, terus gimana dong kalau yang nggak ada e-tagnya? Yang nggak ada e-tagnya, of course kalian kena tilang. Of course kalian kena tilang. Jadi misalkan kalian bayar e-tagnya itu sekitar berapa ya, $7, dan kalian bisa kena tilang maybe sekitar $100, $150, I don't know. Aku lupa, soalnya aku juga pernah kena tilang, tapi lupa bayarnya berapa. Tapi yang pasti kalau kalian masuk tol, kalian gak ada e-tagnya, kalian kena tilang. Hai Justin. Welcome to mommy. Terus yang ke-9, kamu nonton mami lagi kerja ya. Yang ke-9 itu kalau di Sydney itu banyak sekali lambang-lambang pedestrian. Jadi kalau kalian mau nyebrang terus ada lambang pedestrian seperti ini, terus kalian itu boleh nyebrang. Walaupun kalian gak lihat kanan kiri, kalian boleh nyebrang karena emang itu khusus buat nyebrang. Tapi kalau di Perth jarang sekali guys, susah nyarinya. Jadi kalian harus ya celinyak-celinguk dan kalian harus ngalah sama mobil atau motor, kecuali mereka yang kasih jalan kalian. Bedanya. Kayak merasa sebagai pejalan kaki kayak merasa lebih aman di Sydney. Karena memang banyak sekali zebra cross buat penyeberang jalan. Yang ke-10, kalau di Sydney itu dia bisnya itu dia ada yang double decker. Double decker itu yang 2 bis ini ya. Nah, selama di Perth aku belum pernah lihat bis yang double decker kayak di Sydney gitu. Aku belum pernah lihat ya kalau di Perth. Oke guys, kira-kira itu adalah perbedaan antara Sydney dengan Perth versi aku. Kalau kalian notice ada perbedaan antara Sydney dengan Perth lainnya, kalian boleh komen atau kalian boleh sharing. Oke, thank you so much for watching. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. And then I will see you in the next video. Bye bye.